Jumpa lagi dengan Mbah Smart di channel Mbah Smart. Pemirsa, baru-baru ini hari libur, hari buruh kemarin, Mbah Smart pergi ke suatu tempat yang jauh, yaitu di Magelang. Mbah Smart mendatangi tempat terapi asap rokok di rumah beliau Pak Dodi. Nah, itu ada orang sakit tapi diterapi dengan menggunakan asap rokok. Kayak apa? Ceritanya asal-usul terapi asap rokok ini kita dengar langsung dari penuturan beliau Bapak Dodi. Yuk kita ikuti. Menyebabkan kanker dan seterusnya. Ketika saya ditanya, Pak Dodi, terhadap tulisan pernyataan itu, gambar seperti itu, setuju atau tidak? Jawaban saya setuju. Tetapi kenapa kita menggunakan rokok untuk terapi? Ini alasannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, produk-produk rokok yang ada memang dari hasil uji lab, termasuk rokok ini aslinya itu kadar kimianya ada 70%, bahkan ada yang lebih dari itu. Kadar kimia 70% itu dari hasil uji lab yang dilakukan beberapa kali. Jadi terhadap rokok kita ini juga sudah dilakukan uji lab selama sebanyak 5 kali. Uji lab pertama di lab kimia Universitas Brawijaya Maret 2024 kemarin, lalu dilanjutkan dengan berbagai uji lab di berbagai laboratorium kimia yang berbeda. Hasilnya adalah rokok ini aslinya yang berasal dari pabrik itu 70% kimia kandungannya adalah 5 dari hasil uji lab di rokok ini aslinya ini mengandung gas karbon monoksida, mengandung hidrogen sianida, ada kadmium, ada amonia, ada fenol, ada arsenik, dan juga ada metanol. Lalu bagaimana itu dipakai untuk terapi? Bapak Ibu Saudara-saudari, tembakau awal masuk ke Indonesia itu sebagai obat. Tetapi kemudian di dalam perjalanan waktu, tembakau berubah menjadi bahan berbahaya. Bahan berbahaya sedikit nitrosamin yang sebagai bahan penyebab kanker. Tembakau berubah menjadi bahan berbahaya karena tembakau memiliki kemampuan penyerapan yang sangat tinggi. Nah, ketika budaya pertanian berubah, orang menggunakan pupuk kimia, orang menggunakan pestisida dan seterusnya, maka bahan-bahan kimia itu terserap oleh tembakau, dan itu kemudian yang dikenal dengan nama TSNA atau tobacco specific nitrosamine adalah bahan-bahan kimia yang terserap oleh tembakau pada saat proses penanaman, lalu proses penyemprotan ionisasi kuantum dengan metode difusi senyawa volatil dengan memanfaatkan hasil metabolisme sekunder tanaman. Itu yang membuat kemudian residu kimia itu menjadi nol. Obat mulai dari ada beta-glukan, sulfarafin, tamoxifen, genetin C, resveratrol, dan seterusnya. Jadi ada 42 senyawa obat alami, bahkan ada obat kankernya yaitu tamoxifen ada 20%, ada polatinib untuk leukemia baik yang mieloid kronis maupun limfoblastik akut itu ada 8%. Kemudian ada obat-obat antivirus, ada nevirapin, sidofudin, ritonavir, itu adalah obat antiretroviral. Untuk HIV/AIDS ada 10%. Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi pada terapi yang kita kembangkan di komunitas kita ini
materi yang berisi 42 senyawa obat itu dengan pembakaran kita ubah menjadi menjadi gas. Gas adalah partikel nano, partikel sangat kecil dengan kecepatan reaksi sangat tinggi. Maka tetapi nikotin asli dalam rokok ini itu jenisnya beta piridil, yaitu nikotin yang bersenyawa dengan logam-logam berat. Tetapi di rokok yang sudah kita proses ini, nikotinnya berubah menjadi neopetadins, yaitu nikotin murni atau gold nikotin. Jadi senyawa yang justru dibutuhkan oleh tubuh. Nikotin ditemukan di tembakau, tomat, kentang, terong, dan nikotin atau gold nikotin itu mampu membangun sistem imunitas tubuh. Bahkan dari salah satu jurnal farmasi, gold nikotin itu mampu melokalisir sel-sel kanker, khususnya kanker kelenjar getah bening. Dan nikotin ini, gold nikotin ini juga mampu untuk mengikat logam berat dalam tubuh dan melarutkan. Nikotin tidak tinggal dalam tubuh, tapi larut karena titik didih nikotin sangat rendah di bawah suhu tubuh manusia. Hal lain yang perlu kita jelaskan di sini adalah rokok ini juga ada tarnya. Orang mengatakan tar itu berbahaya, belum tentu. Tar itu singkatan dari total aerosol residu, yaitu cairan atau minyak sisa hasil pembakaran yang bentuknya coklat itu. Di dalam rokok kita, tarnya berubah menjadi essential oil atau minyak atsiri atau minyak hasil penyulingan dengan tingkat kemurnian yang sangat tinggi. Rumus kimianya C17H19NO3. Ini yang kita miliki. Jadi itu suatu bentuk kimia volatil yang sangat bermanfaat untuk peremajaan kulit, kemudian untuk penyembuhan asma dan persoalan berkaitan dengan saluran pernafasan dan paru-paru. Itu. Kemudian rokok kita ini juga ada beberapa varian, mulai dari Asikagul sampai Tani Maju yang paling murah, semua bisa dipakai untuk terapi dan semua sudah diuji lab sebanyak 5 kali. Bapak Ibu nanti yang butuh untuk tahu lebih detail dan seterusnya bisa nanti berhubungan dan diskusi dengan saya. Saya bisa tunjukkan juga hasil uji labnya. Perlu saya tegaskan, di luar banyak orang yang berjualan rokok yang sama, yang langsung berasal dari pabrik, dan banyak juga yang mengatasnamakan dari Magelang. Itu penting saya sampaikan supaya Bapak Ibu tidak terjebak, karena banyak yang mengatasnamakan barang dari Magelang, tetapi ada juga yang ternyata bukan barang dari Magelang. Kenapa ini perlu saya tegaskan? Karena bentuk etiketnya, tulisan, warna sama, jadi semua asli, tetapi yang belum diproses di komunitas kita ini 70% kimia, jadi isi kandungannya 100% berbeda. Ini penting supaya jangan sampai terjadi kasus-kasus, karena juga ada kemarin yang datang di sini melapor ke saya setelah diterapi di satu tempat di Jawa Timur, dia justru kemudian sesak napas dan terdeteksi ada radang, dan dia mengatasnamakan sini padahal bukan rokok dari Magelang. Itu perlu saya tegaskan ke Bapak Ibu sekalian supaya jangan sampai terjebak. Juga untuk teman-teman yang kemudian juga menyediakan rokok yang dari Magelang, saya minta dengan sangat untuk jangan sekali-kali itu mencampur rokok beras. Maka saya tidak akan merekomendasi sampai nanti terbukti bahwa orang tersebut dapat dipercaya. Jadi itu pasti akan saya sampaikan secara tegas kepada teman-teman, karena risikonya sangat berbahaya. Ini gas dan yang aslinya masih mengandung arsenik
masih ada kadmium, ada hidrogen cyanida, ada amonia, dan seterusnya. Kami sangat membuka diri pada banyak teman-teman kita yang ingin mengembangkan diri di dalam pengembangan terapi ini, karena ini kemudian bertumbuh menjadi pengobatan yang sangat mudah, sangat murah, berbasis pada warisan budaya leluhur kita. Demikian juga terapi yang kita lakukan di sini ini berbeda dengan terapi yang secara umum atau di pelayanan di rumah sakit. Karena di rumah sakit dan di terapi-terapi yang ada pada umumnya, pasien diantar kepada ahlinya, lalu keluarga menunggu di luar, keluarga hanya menyediakan sarana-sarana termasuk keuangan. Di dalam komunitas kita, sakitnya satu orang adalah sakitnya satu keluarga, maka penyembuhan untuk satu orang harus ada keterlibatan anggota keluarga bersama. Sehingga orang terdekat, yaitu suami, istri, atau anak, atau orang tua, akhirnya menjadi terapis di dalam keluarga itu. Sehingga tadi telah kita ikuti bersama mengenai seluk-beluk terapi dengan menggunakan asap rokok. Bahkan ada testimoni atau pengakuan dari orang yang sebelumnya itu buta matanya tidak bisa melihat, dari Jakarta itu ya. Nah, beliau berobat dengan terapi asap rokok ini selama dua kali terapi, alhamdulillah beliau bisa melihat. Nah, bagaimana testimoninya? Yuk kita dengarkan lagi testimoni seorang yang sakit karena buta bisa melihat kembali karena terapi yang sangat hebat ini. Yuk kita saksikan. Semarang itu mau operasi atau apa? Dokter sudah menyatakan angkat tangan dan nggak bisa. Nggak bisa. Lalu banyak teman atau keluarganya itu yang lihat TikTok ya. Dijak ini nggak kira ngapusi ternyata beneran ya. Jadi beneran dihapus ya. Kok Intoro ini sudah bisa melihat dua-duanya. Oh, satunya belum. Yang satu yang sudah melihat yang mana? Ini yang Ini sudah melihat. Jadi sekarang sudah gaya ke sana kemarin. Dan yang kemarin protes ke saya adikmu ya. Ini adikmu. Iya, karena dulu sama dompet dia yang bawa ya. iya selalu. Sekarang dicari lagi. Ternyata kesembuhan ini juga menimbulkan ketidaknyamanan untuk orang lain ya. Oh, kemarin ngabut lagi. Jadi nek wis mari aja penyenyengan. Nah, oke, ini kali-kali. Goro-goro ini mungkin ATM dijaluk itu ya. Mungkin bisa juga seperti itu. Oke, ini tetap bisa weruh toh? Tetap bisa weruh. Oh iya. Juga ngerti kok. Oh iya. Ya. Ngerti betul. Terapi kepira mulai setelah? Ketiga mulai kelihatan. Padahal berapa lama? Ya sudah sebulan 2 bulanan kan. Sebelumnya kurang berapa? Wah, setahun lebih. Mulai semakin menurun, dokter diperiksain bilang nggak bisa apa-apa, ya udah. Dihapus sekarang Pemirsa, kita telah menyaksikan video tentang penuturan atau tentang perihal tentang terapi asap rokok ini dari awal hingga akhir. Kalau belum jelas bisa dibuka kembali dari awal kembali, diulangi lagi, dengarkan lagi. Kalau belum paham, ulangi lagi. Kalau sudah paham, itulah terapi asap rokok. Nggak usah jauh-jauh pergi ke Magelang. Nggak usah jauh-jauh pergi ke Magelang. Maksudnya apa, Mbah? Bapak Ibu bisa datang di tempat Mbah Semad.
di Malang. Malangnya mana, Mbah? Karangploso. Karangplosonya di desa mana, Mbah? Desa Donowareh. Tepatnya nanti ada nomor yang bisa pemirsa tanyakan yang betul-betul ingin berminat. Tanyakan nomor Mbah Semad, nanti akan Mbah Semad kasih tahu nomornya. Nggak usah jauh-jauh pergi ke Magelang, cukup di Malang saja. Sama, pengobatannya sama. Menggunakan alat yang sama, menggunakan rokok yang sama. Jadi rokoknya jangan beli di pasaran, mereknya sama tapi khasiatnya berbeda. Khasiatnya berbeda, ada jampi-jampinya kata orang. Salam Semad, semoga bermanfaat.